Kita saat ini akan mengkaji tentang kompensasi. Kompensasi itu dari bahasa Inggris compensate, compensate asalnya. Kemudian di kata bendakan menjadi compensation. Compensate itu artinya secara bahasa mungkin sebagai penyeimbang. Sebagai penyeimbang artinya ketika kita memberikan sesuatu dan kita memberikan kompensasi, berarti kita tuh mendapatkan keseimbangan antara apa yang sudah kita berikan dan kemudian kita mendapatkan sesuatu sebagai timbal balik dari apa yang sudah kita berikan. Itu namanya kompensasi. Compensate. Makanya kita juga bisa mengatakan begini, bahwa perbuatan jahatnya itu dikompensasikan oleh Tuhan dengan misalkan seperti itu. Atau perbuatan baiknya itu dikompensasikan, artinya diberikan imbangannya oleh oleh Sang Maha Pencipta dengan balasan seperti itu. Jadi itu kompensasi. Di dalam manajemen SDM atau di dalam manajemen bisnis, kompensasi itu adalah sesuatu yang terkait dengan masalah balas jasa. Harapannya Anda bisa memahami dan bisa menjelaskan tentang kompensasi dan pentingnya kompensasi dalam mendukung kinerja organisasi dan juga untuk mendukung kinerja dari karyawan dan kinerja dari tim. Dan juga memahami bagaimana kompensasi dalam dunia kerja. Karena kompensasi itu akan sangat banyak sekali, cabang-cabangnya akan sangat banyak. Makanya perlu diperhatikan sekali kompensasi ini. Konsep dasar, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa atas kerja mereka. Tuh udah kelihatan kan balas jasa. Jadi penyeimbang atas jasa yang diberikan oleh karyawan kepada perusahaan. Antara perusahaan dengan karyawan terjadi hubungan yang namanya hubungan transaksional. Hubungan yang terkait dengan kontrak pekerjaan antara karyawan dengan perusahaan. Karyawan menawarkan atau menjual sesuatu kepada perusahaan. Apa itu? Keterampilan dia, pengetahuan dia, pengalaman dia, latar belakang pendidikan dia, networking dia mungkin, kemudian social capital atau modal sosial dia, modal individu atau human capital dia, itu yang dijual oleh karyawan kepada perusahaan. Nah, perusahaan kemudian setelahnya mempertimbangkan apa-apa yang karyawan bisa hadirkan dan berikan kepada perusahaan, maka kemudian mempertimbangkan seberapa pantas balas jasa yang harus diberikan kepada si karyawan tersebut. Ketika si karyawan itu bekerja dan mengkontribusikan tenaga, pikiran, wawasan, kemudian energi dan segala macamnya kepada perusahaan. Nah, semua bentuk imbalan finansial dan jaminan serta kesejahteraan yang diterima pekerja sebagai akibat dari adanya suatu hubungan kerja. Ini definisi yang berikutnya. Jadi bentuk imbalan finansial, jaminan, serta kesejahteraan. Imbalan finansial, uang misalnya dalam bentuk gaji atau mungkin dalam bentuk insentif, bentuk bonus, itu adalah imbalan finansial. Kemudian tunjangan, kayak tunjangan hari raya, tunjangan pensiun. Kemudian jaminan, security jaminan, misalkan jaminan asuransi kecelakaan, jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan hari tua. Itu diantaranya. Jaminan itu bagian dari kompensasi. Serta kesejahteraan. Kesejahteraan apapun yang dihadirkan oleh perusahaan untuk karyawan. Misalnya layanan antar jemput, layanan untuk melayani keluarga dari si karyawan. Misalnya si perusahaan membuat childcare agar karyawan yang ibu-ibu itu tidak perlu repot-repot mencari tempat untuk menitipkan anak ketika mereka bekerja.
Itu adalah bagian dari kesejahteraan yang merupakan bagian dari kompensasi. Ya. Definisi berikutnya adalah pemberian kepada karyawan dengan pembayaran finansial sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivator untuk pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang. Definisi berikutnya tentang kompensasi adalah segala pemberian kepada karyawan dengan pembayaran finansial. Ya, pemberiannya berupa pembayaran finansial sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh karyawan dan sebagai memotivasi agar karyawan bisa melakukan kegiatan di masa yang akan datang. Penghargaan atau ganjaran pada para pekerja yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Nah, itu juga definisi dari kompensasi. Penghargaan pada para pekerja yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuan perusahaan melalui kegiatan yang disebut bekerja. Jadi adalah penghargaan karena memberikan kontribusi pada perwujudan tujuan dari perusahaan. Itu diantaranya definisi dari kompensasi. Jadi Anda semuanya perlu memahami, paling tidak paham apa itu kompensasi. Ya, imbalan finansial, jaminan kesejahteraan, pemberian, penghargaan, ini diantaranya. Itu yang terima oleh karyawan sebagai balas jasa. Jadi kompensasi bisa jadi tidak berbentuk uang, bisa jadi akses terhadap keuangan. Contoh, Anda mungkin mendengar sangat terkenal pesantren Gontor Ponorogo. Di bulan puasa kemarin saya ngobrol dengan salah satu pengasuh, bukan pengasuh dalam artian pengasuh puncak ya. Salah satu ustadz di sana yang juga merupakan dekan dari Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor. Nah, dia cerita bahwa ustadz-ustadz di sana itu mengajar di Gontor itu, di pesantrennya, di sekolah pesantrennya itu gratis, tidak dibayar. Jadi mereka tidak dibayar. Kompensasi yang diberikan kepada mereka apa? Yakni kesempatan untuk berusaha dengan menjual makanan kepada santri. Bentuknya jual makanannya adalah jual makanan untuk makanan sehari-hari santri. Jadi misalnya santri itu totalnya kan di Gontor Ponorogo yang di Ponorogo itu ada sekitar 4.500 santri. Misalkan sekian ratus santri itu dipegang oleh Ustadz A makannya. Jadi sehari-hari si santri itu mendapat suplai untuk makan dia 3 kali itu dari Ustadz ini. Ustadz ini dibayar dari pondok, dari pesantren, dari Gontor atas karya dia menjual makanan kepada santri. Seperti itu. Dan menurut Ustadz itu, yang kemarin waktu itu saya ajak ngobrol, para Ustadz cukup dengan itu. Belum lagi ketika misalnya si Ustadz itu dapat kesempatan untuk menjual ke kantin dengan 4.500 santri loh, 4.500 santri sangat banyak sekali. Maka berpotensi jualan telur aja satu untuk 4.500 santri, katakanlah ambil 1.000 aja satu telur, untungnya misalkan Rp100, udah 100.000 sehari. Begitu. Itu juga merupakan kompensasi yang diterima oleh Ustadz di Pondok Gontor atas kerja mereka. Jadi tidak mesti harus selalu dalam bentuk uang. Bisa jadi dalam bentuk tadi, peluang berusaha. Itu juga adalah bentuk kompensasi. Apa tujuan diberikan kompensasi? Mempertahankan pegawai. Ya siapa yang mau kalau misalkan orang bekerja tidak digaji? Walaupun dia bekerja di institusi keagamaan seperti di pesantren, sekolah-sekolah agama, madrasah diniyah, mereka juga perlu makan, perlu hidup, perlu kebutuhan-kebutuhan yang beragam. Oleh karena itu mereka pasti tidak akan mau ketika tidak diberikan kompensasi. Makanya untuk mempertahankan mereka tidak pergi ke tempat lain, ke perusahaan lain, ke lembaga lain, maka harus diberikan kompensasi. Memotivasi kinerja.
Memotivasi mendorong karyawan untuk mempunyai kinerja atau prestasi kerja. Berikutnya adalah untuk membangun komitmen karyawan. Komitmen itu ada 3 dimensinya. Pertama, komitmen normatif. Yang kedua, komitmen afektif. Yang ketiga, komitmen keberlanjutan. Komitmen normatif itu semacam identifikasi di si perusahaan, si karyawan terhadap perusahaan. Jadi ketika saya ditanya, Bapak kerja di mana Pak Dedi? Saya kerja di UGC. Bagaimana Bapak menggambarkan diri Bapak terkait dengan UGC? Ya, saya adalah, ketika saya mengatakan saya dosen, maka saya mengidentifikasikan diri saya dengan UGC. Artinya, saya adalah dosen UGC. Dan saya bangga menjadi dosen UGC, maka dia disebut punya komitmen normatif. Jadi dia bisa mengidentifikasikan dirinya dengan lembaga atau dengan organisasi tempat dia bekerja. Berikutnya adalah komitmen keberlanjutan. Jadi niat dia untuk tetap stay di perusahaan itu adalah komitmen berkelanjutan. Ketika ditanya, Pak Dedi mau pindah nggak ke kampus lain? Enggak, saya mau UGJ aja sampai pensiun. Itu adalah komitmen keberlanjutan. Dan berikutnya adalah komitmen afektif. Jadi keterkaitan kita terhadap perusahaan kita, tempat kita bekerja. Jadi perusahaan kita itu ada di hati kita, tidak hanya di otak kita, tapi masuk ke dalam bagian dari. Jadi ada aspek emosional ketika kita berbicara tentang perusahaan kita. Kita bangga menceritakan kepada orang lain bahwa saya adalah karyawan di perusahaan tersebut. Itu adalah komitmen afektif namanya. Nah, ketiga komitmen tadi, normatif, afektif, kemudian keberlanjutan, continuance, itu bisa dicapai komitmen tersebut ketika si karyawan mendapatkan kompensasi yang cukup dari perusahaan. Berikutnya, kompensasi itu mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam upaya meningkatkan kompetensi organisasi secara keseluruhan. Ketika karyawan itu punya komitmen, maka dia mempunyai semangat untuk belajar. Kapasitas atau organizational learning capability, kemampuan pembelajaran organisasional, itu akan terdorong oleh karyawan yang termotivasi gara-gara dia mendapatkan kompensasi. Ketika tidak ada kompensasinya menurun atau bahkan hilang, tidak ada sama sekali, maka sulit mempertahankan karyawan, sulit untuk memotivasi karyawan, membangun komitmen karyawan, dan sulit untuk mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Sekarang komponen kompensasi ini sangat penting ya. Komponen kompensasi. Pertama, gaji. Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan. Itu gaji. Gaji biasanya rutin tiap bulan. Kadang juga ada yang per fortnight. Kalau di Australia itu, setahu saya kalau gaji itu per 2 minggu. 2 minggu keluar, 2 minggu keluar, 2 minggu keluar. Di dalam 1 bulan itu kan ada yang tidak utuh. Ada yang lebih, ada yang pas. Dalam 1 bulan kita, Januari 31 hari, Februari 28 hari, Maret berapa hari gitu. Tetapi kalau gajinya itu per fortnight, per 2 minggu, kayak yang di Australia itu, saya juga dulu dapat beasiswa dari pemerintah Australia dulu ketika S2 yang pertama. Ketika S2 yang kedua saya dulu tahun 2008-2009, saya dapat gaji dari pemerintah Australia itu per 2 minggu, cair, gitu. Kalau di Indonesia per bulan. Ya, makanya kemudian ada gaji ke-13. Kenapa? Karena di dalam 1 bulan tuh ada yang lebih dari 28 hari, ada yang 31 hari. Itu kelebihan kerja di luar 28 hari itu kemudian dibayar di gaji ke-13. Upah, imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Nah itu, upah itu ya beda dengan gaji. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, kalau gaji itu salary, kalau upah itu wage tulisannya. Ketika saya di Australia, saya bekerja, ketika saya S2 saya dulu,
Saya itu mendapatkan upah bukan gaji, karena saya dibayar berdasarkan jam kerja. Dan jam kerjanya itu di dalam 1 minggu dihitung per hari. Per hari saya kerja 6 jam, 1 minggunya 2 hari. Itu, maka saya dapatnya upah bukan gaji ya. Bedakan gaji dengan upah. Berikutnya, jumlah barang yang dihasilkan. Contoh, pemborong. Ya, misalkan yang kerja borongan kayak misalkan yang di rotan, sekali membuat kursi dibayar sekian, itu sistemnya upah. Atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Contohnya misalnya customer service atau misalkan call center yang gajinya itu berdasarkan berapa call yang masuk, berapa telepon yang masuk yang dia terima, maka itu yang dia akan diberikan gajinya. Contoh juga yang saya kemarin ngobrol, kayak travel Bhinneka itu, si sopirnya itu dia digaji berdasarkan pelayanan. Jadi berapa rate yang dia ambil dalam 1 hari, seperti itu. Kemudian penggolongan upah, ada upah sistem waktu, ada upah sistem hasil, dan ada upah sistem borongan. Upah sistem waktu tadi ya berdasarkan jam kerja. Upah sistem hasil berarti berdasarkan barang yang dihasilkan, ya. Sistem hasil itu upah sistem ini pelayanan, seperti pelayanan. Kemudian upah sistem borongan, berapa produk yang dihasilkan. Jadi upah sistem waktu, upah sistem hasil, dan upah sistem borongan. Selanjutnya, selain gaji dan upah, ada juga insentif. Insentif ini adalah imbalan langsung dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang telah ditentukan. Contoh begini misalnya, sebuah lembaga itu misalnya, dia karyawannya selain mendapatkan gaji, juga ada kegiatan-kegiatan yang dinamakan kalau dalam bahasa ininya adalah performance based reward. Jadi reward yang dibasiskan terhadap kinerja atau prestasi kerja. Contoh misalnya, seorang PNS katakanlah, dia di dalam 1 tahun merencanakan beberapa program kerja di dinasnya. Setiap program kerja itu, maka itu akan ada kepanitiaan, dan setelah selesai pekerjaan, kepanitiaan itu akan mendapatkan insentif. Ketika si karyawan itu, si staf di departemen atau kedinasan itu melakukan kerja sesuai dengan program kerja, ada kepanitiaan dan kemudian ada hasil yang dipertanggungjawabkan, maka dia mendapatkan insentif. Itulah insentif, itu adalah imbalan langsung karena kinerjanya melebihi standar yang telah ditentukan. Namanya insentif. Sekali lagi, insentif adalah imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang telah ditentukan. Berikutnya ada kompensasi tambahan atau fringe benefit. Benefit itu keuntungan, fringe itu tambahan. Jadi fringe benefit atau kompensasi tambahan itu berupa kompensasi atau imbalan yang diberikan berdasarkan kebijakan terhadap semua karyawan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para karyawan. Fringe benefit itu contohnya asuransi, tunjangan, uang pensiun, ini adalah kompensasi tambahan. Ya, contoh lagi misalnya ada kelebihan keuntungan di akhir tahun. Wah, kasih kompensasi semua karyawan. Itu namanya fringe benefit atau kompensasi tambahan. Pemberian asuransi, tunjangan, uang pensiun itu diantaranya tambahan-tambahan untuk fringe benefit. Oke, ini diantara jenis-jenis kompensasi. Oke, kalian bisa lihat di sini. Ada kompensasi yang sifatnya finansial. Ada kompensasi sifatnya non-finansial. Coba di sini, finansial dan non-finansial. Kompensasi finansial itu ada yang bentuknya langsung. Lihat ke sini, ke bagannya. Kompensasi langsung itu dibagi lagi yang disebut pembayaran pokok.
Pembayaran pokok ini ada yang sifatnya gaji tadi, ketika dia sebagai pegawai tetap maka yang dapat adalah gaji. Ada yang sifatnya upah. Upah itu tadi berdasarkan output, keluaran ya. Yang tadi ada upah berdasarkan produk yang dihasilkan, layanan yang diberikan, itu adalah bentuk upah. Jam kerja yang dia kerjakan gitu. Nah, kompensasi berikutnya adalah berupa pembayaran prestasi ya. Misalkan ketika saya bekerja dan kemudian misalkan saya bekerja kepada A, kemudian saya mendapatkan imbalan atas prestasi yang saya peroleh atas karya yang saya berikan kepada perusahaan tersebut. Saya bisa jadi bukan karyawan tetap di sana, tapi saya bekerja untuk dia dalam proyek tertentu dan saya kemudian dibayarkan atas prestasi saya yang membantu perusahaan tersebut. Berikutnya adalah pembayaran insentif yang tadi, karena kinerjanya melebihi dari standar yang telah ditentukan. Insentif itu bisa bentuknya ternyata masih macam-macam. Ada komisi, ada bonus, ya, ada bonus, ada bagian keuntungan, ada opsi saham. Oke. Komisi mungkin lebih seperti bonus sih, kurang lebih sama ya, komisi dengan bonus itu. Bonus biasanya karena ada kelebihan dari keuntungan perusahaan. Itu bonus. Sementara bagian keuntungan itu seperti koperasi. Jadi ketika ada pembagian keuntungan, jadi ternyata perusahaan ini berlebih nih keuntungannya. Nah, ada sekian persen yang dialokasikan oleh Dewan Komisaris untuk para karyawan. Pembagian keuntungan. Ada opsi saham. Opsi saham tuh begini. Jadi perusahaan itu menjual sekian persen dari aset perusahaannya dalam bentuk saham dan dijual kepada karyawan. Jadi karyawan yang misalkan yang berprestasi, yang dia layak mendapatkan insentif, pilihan mau dikasih duit atau mau dibeliin saham perusahaan tempat dia bekerja. Karena ketika perusahaan sahamnya itu juga dimiliki oleh karyawan, maka karyawan termotivasi untuk juga bekerja. Karena apa? Ketika perusahaan itu untung, maka harga saham dia akan naik. Ketika ada pembagian keuntungan atau dividen, dia akan mendapatkannya. Itu keuntungan perusahaan yang kepemilikan perusahaannya juga dimiliki oleh karyawan dalam bentuk kepemilikan terhadap saham. Oke. Balik ke atas, ini adalah bagian dari pembayaran kompensasi yang sifatnya langsung berupa pembayaran ada pembayaran pokok, pembayaran prestasi dan pembayaran insentif. Berikutnya pembayaran langsung, finansial secara langsung ada pembayaran tertangguh. Contoh misalnya tabungan hari tua. Oke, tabungan hari tua. Jadi kompensasi finansial yang sifatnya secara langsung itu pembayarannya ditangguhkan. Jadi disimpan di perusahaan asuransi dan kemudian atau di tabungan baru bisa diambil ketika dia sudah pensiun. Dan kemudian ada saham kumulatif. Saham kumulatif itu mungkin sifatnya saham yang terus dikumpul-kumpulkan gitu ya, sehingga ketika sahamnya sudah besar baru pada level tertentu si karyawan bisa mengambilnya atau bisa menjualnya saham tersebut. Nah, kompensasi finansial yang tidak langsung itu bentuknya berupa tunjangan. Ini tunjangan ya. Jadi jenis kompensasi finansial yang langsung dan tidak langsung. Yang tidak langsung itu bentuknya tunjangan. Misalnya proteksi atau perlindungan. Perlindungan itu diantaranya ada asuransi kecelakaan kerja, asuransi misalnya kecelakaan di kendaraan, seperti itu. Itu adalah jenis kompensasi finansial yang tidak langsung diterima. Pesangon misalnya, ya, jadi ditabungkan kompensasi finansialnya untuk pesangon atau dialokasikan untuk sekolah anak, seperti itu. Jadi mungkin dananya
misalnya prestasi beasiswa untuk karyawan, beasiswa anak untuk karyawan, itu merupakan jenis kompensasi finansial yang tidak langsung. Contoh misalnya termasuk juga menggratiskan sekolah bagi anak dari para guru di sekolah yang guru itu mengabdi. Kemudian kompensasi finansial berikutnya yang sifatnya tidak langsung adalah tunjangan pensiun, ya, tunjangan pensiun. Kemudian berikutnya jenis kompensasi finansial berikutnya adalah setelah tidak langsung berupa tunjangan adalah kompensasi luar jam kerja. Contohnya apa? Ya, lembur, hari besar, cuti sakit, cuti hamil, itu adalah jenis kompensasi finansial yang sifatnya tidak langsung atau tunjangan. Ada tunjangan lembur, ada tunjangan hari besar, tunjangan cuti atau sakit, dan tunjangan hamil. Artinya walaupun lembur, misalkan tunjangan lembur, tentu ketika kita bekerja lebih dari waktu yang telah ditetapkan. Tunjangan hari besar seperti tunjangan THR, kemudian tunjangan sakit. Walaupun sakit kita tetap dibayar misalnya. Ya, itu namanya tunjangan tunjangan luar jam kerja. Kemudian cuti hamil, kayak istri saya sekarang nih lagi cuti setelahnya melahirkan. Walaupun dia tidak kerja tapi mendapatkan kompensasi di luar jam kerja, cuti hamil. Berikutnya adalah berupa fasilitas. Fasilitas juga merupakan jenis kompensasi finansial yang sifatnya tidak langsung. Fasilitas rumah, biaya pindah, fasilitas kendaraan, itu juga adalah jenis kompensasi finansial yang sifatnya tidak langsung berupa fasilitas. Ada rumah, ada biaya pindah, ada kendaraan. Berikutnya kompensasi berikutnya adalah kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial itu diantaranya penyebabnya karena karir, ya, karena karir. Oke. Yang pertama, aman pada jabatan, artinya keamanan, security. Saya lanjutkan lagi ya, tadi internetnya ini. Ya, kita lanjutkan lagi. Berikutnya, jenis kompensasi non-finansial berikutnya pertama nih, karena karir. Karena karir ini jenis kompensasinya diantaranya aman pada pekerjaan, pada jabatan. Artinya ada jaminan bahwa jabatan ini dia tidak akan diambil alih, keamanan pada jabatan. Kemudian ada peluang promosi. Peluang promosi pun itu adalah bagian dari tunjangan kompensasi non-finansial. Peluang untuk naik jabatan sampai kepada jabatan puncak. Pengakuan akan karya, itu juga adalah pengakuan akan karya mungkin dalam berupa penghargaan, dalam sebuah seremonial. Ya. Kompensasi non-finansial berikutnya itu adalah dikarenakan ada temuan baru. Temuan-temuan baru yang diberikan oleh karyawan yang kemudian akan diberikan sebuah kompensasi. Kemudian prestasi istimewa. Saya lanjutkan kembali. Karena ada prestasi istimewa yang diberikan oleh karyawan yang kemudian menjadikan dia mendapatkan kompensasi dari karyawan. Berikutnya, jenis kompensasi non-finansial berikutnya adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang nyaman, dengan dia mendapatkan apresiasi, lingkungan kerja yang bersahabat, nyaman dalam bertugas, menyenangkan, kondusif, itu adalah juga jenis kompensasi non-finansial. Kadang-kala tidak, uangnya tidak begitu banyak, tetapi karena dia diapresiasi, kehidupannya bersahabat di perusahaan tersebut, dia nyaman dalam bertugas, menyenangkan orang-orangnya, kondusif, itu akan menjadikan sebuah kompensasi non-finansial.
Termasuk di sini ya, saya ulangi lagi yang ke atas, karena karir aman pada jabatan, peluang promosinya bagus, pengakuan karyawannya bagus, temuan-temuan baru, mungkin maksudnya di sana itu bahwa perusahaannya itu yang inovatif itu sehingga menyenangkan. Kemudian si perusahaannya itu bisa menciptakan sebuah prestasi yang menjadi sebuah kebanggaan bagi si karyawan tersebut. Ketika kita bekerja di sebuah perusahaan atau lembaga yang dia mempunyai banyak prestasi, kita pun merasa bangga. Itu adalah kompensasi non finansial karena karir, yang tadi karena lingkungan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi pada kompensasi diantaranya adalah faktor internal. Kemampuan perusahaan untuk membayar, itu yang sangat penting. Maka carilah perusahaan yang bisa mampu membayar dengan bayaran yang baik. Yang kedua, karakteristik pekerja, prestasi, pengalaman pendidikan. Saya yang sudah S3 tentu gajinya akan berbeda dengan yang masih S2. Seperti itu ya. Pengalaman juga sama menentukan, pendidikan juga sama menentukan. Berikutnya, karakteristik pekerjaan, berat, ringan, tanggung jawab, kondisi, dan resiko. Jadi yang membedakan kompensasi antara rektor dengan wakil rektor pasti akan beda. Kenapa? Rektor itu mungkin kalau dari sisi pekerjaan relatif lebih ringan, tetapi tanggung jawab dia ketika ada apa-apa lebih berat. Kepala sekolah itu walaupun mungkin dia hanya nyuruh guru, dia tidak masuk ke kelas, tapi ketika ada anak yang bermasalah, kepala sekolah itu yang harus tanggung jawab ke kepolisian, ke pengadilan misalnya. Makanya walaupun dia mungkin secara fisik pekerjaannya tidak seberat yang lain, tetapi secara tanggung jawab dia berat. Makanya itu harus dibedakan kompensasi yang harus dia terima. Koordinator dari sebuah proyek, walaupun dia mungkin kerjanya nyuruh orang, tetapi ada masalah dengan proyeknya, maka dia akan ditunjuk hidung. Seperti itu. Makanya kemudian itu yang membedakan, kompensasi yang membedakan. Ada faktor eksternal, keadaan pasar tenaga kerja. Ketika tenaga kerjanya banyak nih, kayak zaman sekarang, apalagi corona begini ya, maka akan mempengaruhi kompensasi perusahaan, karena banyak karyawan yang melamar, dia bisa pilih dan kemudian bisa menawarkan dengan harga yang murah. Kenapa? Lagi banyak kok supply-nya. Gitu. Yang kedua, biaya hidup. Biaya hidup disesuaikan dengan daerah yang akan menentukan UMR. Kemarin saya ngobrol dengan salah seorang Grab motor. Dia di Cikarang. Ya, kerja di perusahaan di Cikarang. Gaji dia ketika di Cikarang 4.500.000. Perusahaannya pindah ke Cirebon, ke sini, ke Plumbon. Gajinya turun jadi 1.900.000. Kenapa bisa begitu? Karena disesuaikan dengan daerah, upah minimumnya. Begitu. Kemudian berikutnya peraturan pemerintah. Tadi upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten. Itu yang mempengaruhi faktor eksternal yang mempengaruhi kompensasi. Ya, ini adalah proses penetapan kompensasi. Jadi pertama dilihat dari kondisi pasar tenaga kerja terlebih dahulu. Ketika memang sedang bergairah, pelamarnya banyak, maka itu akan menjadikan pertimbangan untuk si perusahaan. Peraturan pemerintah, ketika peraturan pemerintahnya ketat masalah UMR atau UMK, maka itu juga harus dipertimbangkan. Kondisi ekonomi makro sedang pilot atau tidak, seperti itu juga menjadi pertimbangan adanya kompensasi. Dan hal yang lain yang sifatnya di luar perusahaan, misalnya tentang bagaimana harga dari pesaing misalnya memberikan gaji yang bagus untuk SDM berkualitas, itu juga menjadi pertimbangan. Jangan-jangan nanti kalau kita karyawan yang bagus-bagus nih, yang berkualitas, kita kasih gaji kecil, yang kabur pada perusahaan pesaing gitu. Maka ini akan muncul sebuah kebijakan imbalan yang juga diawali dari analisa jabatan, informasi mengenai jabatan, job desk, tupoksi begitu. Kalau misalkan dia sebagai kepala bagian,
ya otomatis gaji dia harus lebih tinggi daripada kepala seksi atau kepala staf biasa. Dan kemudian dilakukan yang namanya evaluasi jabatan, nilai terhadap jabatan lain agar adil, begitu ya. Setelah dianalisa jabatan, ya misalkan tadi sebagai kepala bagian, dievaluasi jabatan tersebut. Kira-kira pantasnya berapa, yang lain ngasih berapa sih? Katakanlah orang BPR ya, perusahaan BPR, evaluasi jabatan ini sebagai kepala bagian, kabag misalkan kabag di sana ada kabag bisnis namanya, itu di bawah direktur operasional. Nah kira-kira nilai terhadap jabatan ini sebagai kabag kira-kira berapa dinilainya pantasnya, berapa adilnya dengan tupoksi dengan job desk-nya yang seperti itu. Nah kemudian survei upah. Bisa jadi dia tanya kepada BPR lain, ini kalau kabag bisnis itu berapa sih gajinya, gitu, sebagai patokannya. Dan setelah itu masuklah kebijakan imbalan. Oke, kepala bagian di level di bawahnya direktur operasional, maka gajinya sekian. Nah ini akan muncul harga jabatan, menetapkan struktur imbalan dari rendah yang sampai tinggi. Bisa jadi struktur imbalan itu untuk pertama kali kepala bagian yang baru sekian. Ketika prestasinya meningkat berdasarkan evaluasi kinerja, maka dia akan meningkat gajinya sekian. Itu bisa jadi dilakukan hal yang seperti itu. Itu namanya struktur imbalan. Proses penentuan upah tadi ya, analisis jabatan tugas, kegiatan untuk mencari informasi tentang tugas-tugas yang dilakukan, dan persyaratan yang diperlukan dalam melaksanakan suatu tugas sehingga dapat menjelaskan uraian tugas, spesifikasi tugas, dan standar kinerja. Evaluasi jabatan atau tugas adalah proses sistematis untuk menentukan nilai relatif dari suatu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan lain. Jadi proses ini untuk mengusahakan tercapainya internal equity dalam pekerjaan sebagai unsur yang sangat penting di dalam penentuan tingkat upah. Jadi evaluasi jabatan itu kita bisa menetapkan, oh kira-kira ini pantasnya jadi kabag tuh segini dibandingkan dengan ini ada kabag ya. Ini saya ambil contoh di BPR yang saya pernah teliti ya. Direktur utama, direktur operasional, ada direktur kepatuhan, di bawahnya ada kabag bisnis, kepala satuan pengawas internal. Di antaranya itu di bawahnya lagi tuh. Ini berarti sebagai middle manajernya kepala bagian ini. Di bawahnya lagi itu biasanya ada kepala seksi atau langsung kepada ketua tim atau langsung kepada karyawan, tergantung besar kecilnya si BPR tersebut. Nah, misalnya ingin menentukan berapa gaji kepala bagian kabag. Nah, dia akan melakukan evaluasi. Kira-kira pantasnya berapa dibandingkan dengan misalkan direktur operasional, dibandingkan dengan kepala seksi gitu. Gapnya jangan terlalu jauh antara kepala bagian dengan direktur operasional seperti itu. Survei upah merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat upah yang berlaku secara umum dalam perusahaan sejenis yang mempunyai usaha atau jabatan yang sama. Dilaksanakan untuk mengusahakan keadilan eksternal. Penentuan tingkat upah setelah evaluasi jabatan dilakukan untuk menciptakan keadilan internal yang menghasilkan ranking jabatan dan melakukan survei tentang upah yang berlaku di pasar tenaga kerja, maka selanjutnya adalah penentuan upah. Tantangan-tantangan di dalam kompensasi ya. Tantangannya adalah tujuan strategis. Jadi kita ngasih upah itu harus untuk pencapaian tujuan strategis dari perusahaan. Tujuan yang sangat penting vital bagi perusahaan. Jadi kita jangan ngasih upah kepada karyawan, tapi kemudian tujuan target-target perusahaan tidak tercapai dengan upah tersebut. Harus kita pertimbangkan. Ngasih upah, perusahaan target perusahaan harus tercapai. Tingkat upah yang berlaku itu juga menjadi sebuah tantangan. Ketika tingkat upahnya tinggi, tantangan buat perusahaan. Ujung-ujungnya perusahaan mem-PHK atau mengresainkan karyawan ketika tingkat upah terlalu tinggi dan dia tidak mampu. Kekuatan serikat pekerja, perusahaan-perusahaan besar kayak di Karawang, di Bekasi, dan sekitarnya itu, mereka juga menghadapi kekuatan serikat pekerja yang pasti selalu meminta kenaikan upah. Kendala pemerintah ketika pemerintah misalnya punya kebijakan yang tidak sesuai dengan kebijakan dari perusahaan.
Pemerataan pembayaran itu juga tantangan. Jadi ketika kita mencoba untuk berkeadilan ketika kita memberikan pembayaran, itu juga tidak mudah untuk menentukan yang disebut adil seperti apa. Penyesuaian dan strategi kompensasi. Jadi kadang kompensasi perlu disesuaikan. Penyesuaian itu bisa jadi lebih turun, bisa jadi lebih naik. Sekarang zaman corona, maka terjadi penyesuaian dengan penurunan kompensasi. Kenapa? Karena pendapatan perusahaan menurun. Nah, itu juga merupakan bagian dari sebuah tantangan. Betapa beratnya ketika perusahaan ingin menyesuaikan dan penyesuaiannya itu lebih sedikit daripada sebelumnya. Dan itu tantangan bagi perusahaan. Kemudian strategi kompensasi. Bagaimana strategi yang tepat untuk kompensasi itu? Bagaimana kompensasi itu bisa berbasis kinerja? Artinya kita berikan kompensasi, baik kompensasi langsung, finansial dan non finansial. Ya, kemudian kompensasi finansial itu ada yang sifatnya langsung, ada yang sifatnya tidak langsung. Bagaimana strategi yang kita berikan? Kompensasi yang kita berikan itu merupakan bagian dari strategi kita untuk memotivasi karyawan, meningkatkan komitmen karyawan, loyalitas karyawan, seperti itu. Itu tidak mudah. Berikutnya tantangan kompensasi internasional. Bagi mereka yang mempekerjakan karyawan di luar negaranya, itu juga menjadi tantangan. Ketika misalnya terpaksa dia harus mempekerjakan orang asing, dia kan datang ke Indonesia dengan standar gaji mereka. Orang Australia datang ke Indonesia pengen bekerja di Indonesia atau diundang untuk bekerja di Indonesia, dia mempunyai standar gaji yang tinggi. Saya aja ketika ngajar di Australia, sekali ngajar saya dibayar 1 jam itu 1 juta. Ketika saya masih S2, sekarang setelah S3, kalau saya mengajar lagi di sana sebagai dosen tidak tetap, itu sekali ngajar 1,5 juta 1 jam. 1 jam. Itu tantangan kompensasi internasional. Produktivitas dan biaya. Jadi bagaimana kompensasi itu bisa menjadi daya dorong untuk karyawan produktif, itu juga tantangan. Dan yang namanya kompensasi itu cost, biaya. Pada umumnya perusahaan akan berpikir secara efisien, gimana biaya ini harus ditekan, jangan terlalu banyak kompensasinya. Tapi di sisi lain jangan sampai merugikan karyawan, jangan sampai juga menurunkan semangat kerja karyawan, seperti itu. Falsafah pemberian dari kompensasi harus adil, kompetitif, efektif, dan layak atau wajar. Adil itu objektif, sesuai dengan prestasi, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan pekerjaan, dan persyaratan konsistensi. Itu keadilan itu. Tadi kayak saya bilang itu, kalau dia punya prestasi yang bagus, ya layak diberikan kompensasi yang lebih. Jenis pekerjaannya berisiko, misalnya kayak orang pertambangan masuk ke dalam bermeter-meter, beratus-ratus meter ke dalam tanah, itu berisiko tinggi, risiko pekerjaan. Makanya ya harus juga disesuaikan. Tanggung jawabnya misalkan tadi saya bilang antara rektor dengan wakil rektor, tanggung jawabnya beda. Jabatan pekerjaan, kalau dia lebih tinggi posisinya, ya dia punya tanggung jawab yang lebih besar, maka harus mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi. Persyaratan konsistensi, orang yang harus selalu konsisten dalam pekerjaan, nggak boleh misalkan dia tidak konsisten, tidak fokus. Itu juga kayak misalkan orang yang bekerja di di pabrik, pegang mesin, harus benar-benar fokus. Kalau nggak fokus, kecelakaan kerja bisa terjadi. Itu juga mengharuskan harusnya adil, artinya dia kompensasinya harus lebih besar. Jadi ketika suatu saat Anda menjadi seorang manajer dan kemudian menentukan berapa pantasnya saya harus menggaji si A, si B, si C, lihat ke sini nih. Sesuaikan dengan prestasi, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, dan seterusnya. Kompetitif. Tidak kalah dengan sistem imbalan dalam industri sejenis. Kalau misalkan kita menggaji terlalu kecil, ya orang yang berkualitas akan kabur. Mungkin orang yang tidak berkualitas ya tetap akan bertahan, tapi orang yang berkualitas, ya saya nggak mau kerja di sini, terlalu kecil gajinya. Gitu. Efektif, memiliki efek positif terhadap motivasi kerja karyawan. Jadi memberikan kompensasi baik yang sifatnya finansial ataupun non finansial, yang finansial yang langsung atau tidak langsung,
yang misalkan yang tidak non finansial, apakah karena karir atau karena lingkungan kerja, itu semuanya harus memberikan efek positif terhadap motivasi kerja karyawan. Gitu. Layak dan wajar atau fair, disesuaikan dengan kebutuhan fisik minimum atau sesuai dengan upah minimum, harus layak. Ciri sistem pemberian kompensasi yang baik adalah mudah dimengerti, mudah dihitung, motivasi efektif. Artinya bisa memotivasi karyawan untuk bertindak secara efektif untuk kemajuan perusahaan. Ada hubungan antara kerja dengan upah. Jadi kelihatan, oh kalau kerjanya itu berat, upahnya juga tinggi. Kalau kerjanya tidak begitu ini ya upahnya ya rendah. Itu namanya hubungan antara kerja dan upah. Yang terakhir adalah stabil. Stabil itu artinya ya dibayar rutin tiap bulan. Ketika ditetapkan tiap tanggal 1 ya tetap dibayarkan. Itu ciri pemberian kompensasi yang bagus. Ya, saya kira cukup untuk topik tentang kompensasi, cukup menarik sekali dan ini patut untuk kita betul-betul pahami agar kita kemudian nanti tidak salah melakukan langkah ketika kita memberikan kompensasi.